Waduh bosku, di sini ada kerumunan ya. Jadi kita harus tindak lanjuti ini, tidak terlihat menggunakan protokol kesehatan, apalagi pakai masker, tidak dikasih jarak ya. Ini bisa COVID ini ya. Untuk para eskapator ya, kita doakan semoga alat berat eskapator, hydraulic breaker, bulldozer, motor grader ya besok fit ya untuk melakukan aktivitas pengerjaan sesuai dengan apa yang ditugaskan ya bosku ya. Kondisi kerumunan ini di mana alat berat sedang istirahat bosku, karena memang jeda untuk aktivitas pengerjaan di sore hari, tepat sekali pukul 6 sore ya. Jadi aktivitas pengerjaan akan jeda dan dilanjutkan nanti lembur kalau ada tahap lembur atau pengerjaan lembur ya. Dan kali ini kita menggunakan materi video udara untuk melihat aktivitas pengerjaan di beberapa titik, baik di area tikungan, pembuatan area curb, maupun pengaspalan di area fitland yang kita lewati saat ini untuk lapisan ketiga, Stone Matic Aspal atau SMA. Jadi finish pengerjaan pengaspalan di bagian area fitland yang berada persis di depan bangunan pedok nantinya bosku ya. Sedangkan progres pengerjaan yang lain kita akan pantau juga bosku dengan materi video udara untuk melihat secara seksama bagaimana keindahan area lintasan sirkuit Mandalika. Selanjutnya di sini kita dapat memantau ya aktivitas pengerjaan untuk penanaman sistem drainase yang terbentang di bagian area yang luas ini. Sekaligus kita dapat melihat capaian pengerjaan pembuatan badan jalan yang terkoneksi antara bangunan medical center, helipad, race control, pedok, podium dan sebagainya, yang terlihat sudah diberikan cairan frame coat walaupun masih belum dilakukan pengaspalannya. Dan terlihat di sini sangat luas untuk area parkir tim yang sudah dilakukan pengecoran lapis kedua, dan tahap ini akan segera finish ya karena sudah berada persis di bagian belakang race control yang tampak sekali sedang dilakukan pengecoran. Seperti yang saya sampaikan kepada bosku bahwa aktivitas pengerjaan untuk penempatan bagian area sistem drainase di bagian sebelah kiri maupun sebelah kanan di bagian pembuatan badan jalan yang sudah diberikan cairan frame coat terus akan dilakukan pengerjaan. Sedangkan untuk bagian badan jalan yang terlihat di sini masih belum dilakukan pengaspalan ya. Dan selanjutnya di sini kita dapat melihat area fitland yang terbentang yang terkoneksi dengan area run off dari tikungan ke-1 sedang dilakukan proses pengaspalan lapisan terakhir Stone Matic Aspal atau SMA ya. Dan terlihat di sini untuk bagian cahaya matahari ya, atau kita sebut nanti akan tampak jingga ya untuk senja yang akan memperindah sirkuit Mandalika di sore hari ini ya. Mantap sekali ya. Sedikit puitis bosku supaya tidak boring ya. Dan terlihat di sini menggunakan satu unit finisher yang menjadi salah satu alat penghamparan dengan menggunakan top cone atau GPS supaya kerataan penghamparan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh FIM ya. Aktivitas pengaspalan di sini dimulai tadi tepat sekali pukul 3 sore ya bosku. Dimulai dari tikungan ke-17 yang terkoneksi dengan area fitland, atau kita sebut sebagai area outer lane service route yang terhubung ya untuk area fitland yang menjadi sebuah koneksi atau mobilisasi nanti para tim MotoGP atau para rider menuju area pedok ya di sini. Tampak sekali di sini aktivitas yang sibuk, dan kita akan coba turun bosku bagaimana proses penghamparan maupun proses pemerataan area fitland ya. Kita turun dan kita akan juga melihat aktivitas pekerjaan pengecoran di bagian area parkir tim di belakang race control bosku ya.
Selanjutnya di sini kita dapat melihat di bagian area penghamparan aspal panas di sini, di mana aspal lapis ketiga ini sejajar dengan sistem drainase Superfix 100 yang tertanam di antara area fitland dengan area rumput ya bosku ya. Di mana progres pengaspalan di sini tidak ada metode yang berbeda dengan pengaspalan yang lainnya di bagian lapisan terakhir atau lapisan ketiga SMA Stonematic Aspal ya. Hanya menggunakan roller saja untuk melakukan pemadatan dan pemerataan ya bosku ya. Dan untuk bagian area terbeton di bagian depan bangunan pedok nantinya juga sudah terlihat di sini sejajar dengan area pengaspalan yang dilakukan pemerataan yang sangat teliti, jeli dan profesionalisme ya untuk melakukan proses pengerjaan. Sedangkan di bagian area dekat dengan wrist control atau di belakang wrist control sedang dilakukan proses pengecoran bagian lantai parkir tim ya untuk lapisan kedua. Aktivitas pengecoran ini dilakukan dengan metode menggunakan alat yang para pekerja menyebutnya adalah odong-odong ya. Odong-odong ya bosku. Dan terlihat di sini sudah hadir mobil molan yang membawa material cor yang akan segera dihamparkan. Let me go, there's no doubt, gotta get out of this small town. You took my heart from me. Selain itu juga kita dapat melihat aktivitas pengaspalan di antara bangunan wrist control dengan gardu listrik atau badan jalan yang terkoneksi dengan jalur propensi. Dan tepat sekali kita dapat melihat untuk jalur yang menjadi salah satu gerbang pintu masuk nanti menuju area fitland atau menuju area wrist control, podium maupun pedok modular ya. Selanjutnya kita akan memantau beberapa aktivitas pengerjaan di bagian area lintasan sirkuit Mandalika dari tikungan ke-1 sampai dengan tikungan ke-17. Jadi di sini saya akan sampaikan atau menyimpulkan saja bosku, aktivitas pengerjaan di bagian area lintasan sejatinya hanya dilakukan finishing untuk area gravel, area rumput, pembuatan garis batas limit atau track limit atau kita sebut sebagai curb, terus dilakukan proses pengerjaan. Untuk proses pengaspalan area fitland akan terhubung dengan area runoff dari tikungan ke-1 bosku ya, yang terlihat terbentang cairan frame cut yang sangat hitam pekat di sini merupakan area yang akan dilakukan pengaspalan sampai dengan terkoneksinya area fitland dengan area runoff. Kali ini kita sudah berada persis di area pembuatan garis batas limit atau kita sebut sebagai curve yang terlihat di sini sedang dilakukan pembersihan yang nantinya akan ditanamkan rumput ya bosku. Sedangkan pembetonan atau pembuatan garis curve sudah terlihat sempurna di sini sampai dengan ujung tikungan ke-1 ya. Mantap sekali bosku. Words unspoken, you took my heart, it's already broken. You don't have to wait, I can take the pain, I will surrender, let me go. Hampir setiap kali saya upload video atau live streaming, banyak yang menanyakan kapan sih dilakukan pengecetan di bagian area curve yang sudah jadi. Kenapa tidak dilakukan pengecetan duluan? Nanti ketika yang belum selesai dikerjakan saja, dicat yang sudah jadi, kan cepat selesai prosesnya ya. Seperti itu. Ada benarnya juga ya, netizen ini cerdas juga ya. Mantap. Tapi informasi yang saya dapatkan bosku bahwa nanti ya selesai dibuatkan semua atau finish pengerjaan pembuatan garis curve ini baru dilakukan pengecetan. Entah nanti warnanya merah putih, putih kuning atau pink atau mungkin warna ungu ya, terserah pengembang lah yang mau bagaimana warna catnya ya. Tapi saya belum dapat informasi apa warna cat yang sebenarnya yang menjadi salah satu ornamen yang akan menjadi gincu bagian garis batas limit atau curve atau track limit yang teman-teman sebutkan ya. Jadi yang saya tegaskan lebih kepada terus kita kawal mega proyek nasional ini bosku, bentuk kecintaan kita terhadap sirkuit Mandalika yang nanti bakal menjadi salah satu tuan rumah event MotoGP maupun WSBK ya.
Karena tidak ada aktivitas pengerjaan di bagian area tikungan ke-5, 6, dan ke-7, dan kali ini kita dapat melihat di bagian area Innerland Service Route yang terkoneksi dengan jalur evakuasi, di mana proses pelebaran area Innerland Service Route terus dilakukan di sini. Akan segera dilakukan pengaspalan ya bosku ya. Jadi proses pengaspalan sudah finish di bagian jalur evakuasi yang terkoneksi dengan Outer Land Service Route dari tikungan ke-9 ya. Jadi sebenarnya bosku, untuk bagian area lintasan sejatinya ya memang proses finishing saja untuk detailnya ya, supaya rapi tampaknya seperti itu ya. Dan terlihat di sini senja Mandalika yang sangat indah bosku, sangat mempesona. Ya bosku, karena tidak hanya saya yang mengatakan bahwa senja Mandalika itu memang mempesona ya, dimana jingga senja yang menerpa birunya lautan Mandalika menjadi salah satu sisi yang sangat menarik, sisi yang membuat kita akan nyaman berada persis di atas bagian area bukit tikungan ke-9, 10, dan 11. Karena memang keindahan di bagian area bukit tikungan ke-9, 10, dan 11, dan terakhir dapat informasi akan dilakukan pembuatan untuk area tribun ya. Jadi tribun terbuka yang memang sering kita sampaikan kepada bosku, namun dulu masih belum ada kejelasan yang pasti, dan ternyata memang akan dibuat untuk bagian area tribun ya. Mantap sekali. Bagian badan jalan sudah mulai dibuat ya. Satu eskavator sudah mulai menggali, membuat jalur supaya para bosku menuju area bukit ini tidak terlalu capek untuk mendakinya ya. Karena para bosku yang tidak suka traveling atau jalan-jalan mungkin ya akan becek lah untuk bagian ketiaknya ya, akan becek ya bosku ya. Tepat sekali bosku, yang saya katakan tadi ini merupakan jalur yang sudah terbuat ya, yang menjadi salah satu mobilisasi nantinya para penonton yang menuju area atas bukit tikungan ke-9, 10, dan 11. Jadi di sini merupakan bukit yang sangat eksotik bosku ya, sangat indah, bisa melihat beberapa sisi area lintasan. Baik untuk area tikungan ke-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai dengan 13 bisa dilihat di area bukit yang menjadi salah satu primadona nanti para penonton untuk melihat aksi balapan para rider kesayangannya bosku ya. Jadi beginilah yang saya dapat informasikan kepada bosku. Mohon maaf bila ada salah maupun tutur kata. Saya Edi Sendoro, salam persahabatan dari anak Lombok, matur tampiasih, bilahil sabihah, pasabikul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.